Halo para pejuang, masih di hari ke-59 belajar SNBT. Sekarang kita akan melanjutkan di link soal penalaran matematika set yang kelima. Jadi buat yang belum menonton, set 1 sampai ke 4 silahkan ditonton dulu. Nah, sekarang kita sudah memasuki set kelima. Pada hari ini kita akan memecahkan kasus tentang membeli tipe rumah ya. Ada 3 tipe, 21, 36, dan 54. Silakan kalian baca dulu soalnya, ambil alat tulis kalian. Kemudian kalian pause dulu videonya, lalu dicoba dulu sendiri untuk mengerjakan soalnya. Silakan ya, Mister berikan waktu pada kalian untuk mengerjakan sendiri soalnya. Sudah? Ya, kalau sudah kita coba bahas. Jadi sebenarnya inti di soal ini adalah bagaimana kita mengubah suatu cerita menjadi suatu model matematika, lalu memasukkan angka yang diketahui di soal ke dalam model tersebut. Sebenarnya cukup simpel gitu ya. Jadi kunci untuk mengerjakan soal ini adalah kalian harus teliti dalam membuat model matematika, kemudian jangan salah memasukkan angkanya gitu ya, dan membaca pertanyaannya dengan baik. Oke, kita mulai bahas. Kalau ada soal cerita seperti ini, sebenarnya kalian nggak perlu baca ceritanya satu persatu, tapi kalian lihat apa saja hal-hal penting yang ada di dalam cerita tersebut. Misalnya di sini, Mister langsung lihat ada 3 tipe rumah. Tipe 21, 36, dan 54. Kemudian, harga tipe rumah 21 adalah 220 juta. Jadi, Mister tulis dulu, tipe 21 harganya adalah 220 juta. Nah, kalau kalian pusing sama si 0000-nya itu, kalian cukup tuliskan gini aja, 220 juta. Yang penting kalian ingat tuh, artinya ada 0000-nya gitu di belakang gitu ya, karena dia juta. Kemudian kita baca lagi. Sedangkan tipe rumah 21 dengan 36 memiliki selisih yang sama dengan tipe rumah 36 dan 54, yaitu 140 juta. Jadi dengan kata lain, dari kalimat ini kita tahu kalau harga rumah tipe 21 dengan 36 itu punya selisih yang sama dengan harga tipe rumah 36 dengan 54, yaitu selisihnya adalah 140 juta. Artinya dengan kata lain, Mister bisa menuliskan tipe 36 dikurangi tipe 21 itu selisihnya adalah 140 juta. Nah, dengan kata lain, artinya kita bisa mencari tahu berapa harga rumah tipe 36. Karena kita punya harga rumah tipe 21-nya adalah 220 juta. Sehingga harga rumah tipe 36 itu adalah tipe 21 ditambah 140 juta. Dengan kata lain, 220 juta ditambah 140 juta. Biar nggak pusing, langsung aja nih kita tulisnya dalam juta ya. 220 tambah 140, maka harga rumah tipe 36 adalah 360 juta. Nah, antara harga 36 dengan 54 itu juga selisihnya sama, 140 juta. Dengan kata lain, tipe 54 dikurangi rumah tipe 36 itu selisih harganya juga adalah 140 juta. Sehingga kalau kita mau cari rumah tipe 54-nya berapa harganya kan gampang ya. Caranya adalah tipe 36 ditambah 140 juta gitu kan. Artinya 360 juta ditambah 140 juta. Maka harga rumah tipe 54-nya adalah 500 juta. Dengan begini kita sudah punya harga rumah tiap tipenya. Tipe 21 atau 220 juta. Tipe 36 itu adalah 360 juta. Dan tipe 54 harganya adalah 500 juta. Nah, kemudian kita baca lagi. Bunganya, kalau kita mencicil rumah ini, bunganya adalah 10% per tahun. Nah, artinya bunga itu adalah 10%. Nah, oke. Nah, sekarang apa lagi? Bagaimana cara menghitung cicilan pembelian rumah? Harga rumah dikurangi uang muka. Oke, artinya kalau kita mau mencari cicilan rumah, itu rumusnya apa? Harga rumah dikurangi uang muka, atau kita sebut dengan DP aja ya, uang muka. Kemudian hasilnya dikalikan, dikalikan dengan faktor bunga, yaitu 1 ditambah persentase bunga pangkat waktu. Setelah itu perkalian tersebut dibagi secara merata dengan jangka waktu cicilan. Ya udah, dibagi
waktu mencicilnya berapa tahun gitu ya. Selesai. Artinya sekarang bentuk cerita ini sudah berubah ke dalam bentuk persamaan. Apapun yang ditanya di soal pasti bisa terjawab kalau kita sudah membuat persamaannya dengan benar gitu ya. Bahkan Mister sudah langsung menghitung harga tiap rumahnya nih, masing-masing tipe berapa harganya. Maka kita lihat pertanyaan yang pertama. Rumah tipe 21 akan dicicil. Nah, dia punya waktu cicilannya 3 tahun. Berapakah perkiraan cicilan per tahun apabila sudah membayar DP? Nah, ada DP-nya 10 juta. Artinya untuk nomor 1 ini kalau kita mau mencari berapa cicilannya ya masukin aja ke rumus yang udah kita buat gitu kan. Maka dia mau beli rumah tipe 21 ya. Rumah tipe 21 itu harga rumahnya adalah 220 juta. Dikurangi DP-nya itu adalah dia sudah membayar uang muka 10 juta. Jadi nggak usah ditulis jutanya ya. Kita dalam ratusan aja nanti. Yang penting kita tahu itu tuh juta gitu ya. Daripada kalian ngitung 0,00-nya bikin pusing gitu. Dikali 1 ditambah berapa persen tadi bunganya? 10% per tahun. 10% pangkat waktu. Dia tadi mencicil 3 tahun. Ya udah pangkat 3 dibagi waktu cicilannya 3 tahun. Ya udah sekarang kalian hitung nih. Artinya kan 220 dikurangi 10 artinya jadi 210 dikali 10% itu kan 10 per 100 ya, 0,1. Artinya 1,1 pangkat 3, 1 ditambah 0,1 gitu maksudnya ya. Dibagi 3. 210 3 coret, sisa 70. Sehingga 70 dikali 1,1 pangkat 3. 70 dikali 11 kali 11, 121. 121 kali 11. 1331. Artinya karena dipangkatkan 3 jadi 1,331. 70 dikali 1,331. Hasilnya ingat ya tadi dalam juta ya. Artinya 93.170.000. Seperti itu. Jadi perkiraan cicilan yang harus dibayar setiap tahun adalah yang C, 93.170.000. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal nomor 1 ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2, kita baca dulu. Seorang ingin membeli rumah tipe 54. Oke, dia pengen beli rumah tipe 54. Kemudian dia sudah menabung sebesar 10 juta pada bulan pertama. Dan rutin menambah tabungannya sebesar 7 juta setiap bulannya. Selama 5 tahun untuk membeli rumah. Nah, di sini kita suruh menentukan benar atau salah dari ketiga pernyataannya. Nah, sebelum kita menentukan benar atau salah, coba kita logikakan dulu ya. Artinya dia pengen menabung untuk memberi rumah tipe 54 ya. Kemudian di awal nabung atau di bulan pertama dia sudah menabung 10 juta. Kemudian konsisten tuh. Bulan kedua dia nabung 7 juta, bulan ketiga dia nabung 7 juta, dan seterusnya tuh dia nabung 7 juta, 7 juta, 7 juta, 7 juta, sampai selama 5 tahun. Nah, itu dulu yang diketahui di soal. Kalau kita ubah 5 tahun itu kan setara dengan 5 kali 12 ya, 60 bulan. Biar nanti bulan sama bulan kemungkinan lebih enak gitu ya. Ya udah, sekarang kita baca nih pernyataannya apa aja. Di pernyataan 1 kita cek harga rumah tipe 54 adalah 260 juta lebih tinggi daripada harga rumah tipe 21. Ya udah, artinya kita mencari selisih rumah tipe 54 dikurangi rumah tipe 21. Selisihnya berapa? Menurut pernyataan selisihnya adalah 260 juta lebih mahal. Ya udah, kita kan tadi udah kebetulan langsung dapat harganya ya. Artinya rumah tipe 4-nya 500 juta dikurangin 220 juta rumah tipe 21-nya. Sehingga selisihnya adalah 280 juta. Dengan kata lain, rumah tipe 54 lebih mahal 280 juta dibandingkan tipe 21. Sedangkan di pernyataan dia bilang 260. Salah ya. Artinya pernyataan pertama salah. Lalu kita cek lagi pernyataan kedua.
harga rumah tipe 54 adalah 500 juta. Nah, karena tadi di awal kita udah menghitung ya, sekarang enak gitu. Tinggal menuai aja kita lihat gitu ya. Oh, ini udah ada nih gitu ya. Kita lihat rumah tipe 54, 500 juta. Oh, benar udah. Pernyataan kedua benar gitu ya. Sekarang kita cek pernyataan ketiga. Orang tersebut masih harus menabung selama 10 bulan lagi untuk bisa membeli rumah tipe 54. Artinya, tadi harga rumah tipe 54 itu kan adalah 500 juta ya. Kemudian kita cek dulu nih, sampai 5 tahun itu tuh si orangnya udah menabung berapa banyak. Artinya gimana? Gampang aja. Artinya sampai 5 tahun tabungannya ada, tadi kan awalnya 10 ya. Ditambah, nah ini kan gampang kan, dia 7 terus kan sampai selesai. Artinya 10 ini kan bulan pertama 10 juta. Sisanya sisa berapa bulan lagi? Sisa 60 kurangi 1, 59 bulan. Selama 59 bulan, dia menabung 7 terus. Artinya dengan kata lain, ngitungnya gampang aja kan? 10 ditambah 59 bulan, dia menabung 7 juta setiap bulannya. Sehingga 59 kali 7 tambah 10, itu adalah 423 juta. Nah, di soal dia bilang, si orang ini harus menabung 10 bulan lagi supaya bisa beli rumah tipe 54. Ya kita cek aja gitu kan, kalau harga rumahnya 500 juta, selama 5 tahun dia udah menabung dapat 423 juta, maka kurang uangnya berapa? Ya 500 dikurangi 423, maka dia masih kurang uang sebanyak 77 juta gitu. Nah, sekarang ngeceknya gampang aja. Kalau setiap bulan dia menabung 7 juta, supaya tabungannya jadi 77 juta, butuh berapa bulan lagi? Ya gampang aja, artinya 77 dibagi 7 juta per bulan. Maka dia harus menabung selama 11 bulan lagi supaya bisa membeli rumah yang tipe 54. Sedangkan di pernyataan ketiga, dia menuliskan butuh 10 bulan. Nyatanya masih harus 11 bulan, maka pernyataan ketiga salah. Sehingga kesimpulan untuk soal nomor 2 ini adalah salah, benar, salah. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjut lagi ke soal nomor 3 ya, terakhir ya. Seorang sudah menabung sebesar 10 juta di bulan pertama dan rutin menambah tabungannya sebesar 7 juta selama 5 tahun. Ini sama kayak yang sebelumnya ya, pernyataannya ya. Ya udah, tabungannya selama 5 tahun adalah, oh ini mah sama ya. Kalau kita lihat, si pernyataan ini sama dengan pernyataan yang nomor 2 tadi yang sebelumnya ya. Maka tadi kan bulan 1, lalu dia di bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, dia menabung 777 gitu kan. Kalau dia menabung selama 5 tahun, berapa uang tabungannya? Ya udah yang tadi kan 10, karena 5 tahun itu adalah 60 bulan. Di bulan pertama 10 juta, artinya 10 ditambah dalam kurung 7 dikali sisa bulannya ada 59 ya. Tadi ini jawabannya 423 juta. Jadi nggak perlu dihitung lagi ya. Ini sama kayak nomor 2 tadi gitu ya. Cuman hati-hati nih. Bisa juga awalnya kayak, kok sama sih gitu ya. Pernyataannya ini nggak salah gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat sama ya kayaknya ya. Jadi ya udah, jawabannya adalah yang D. Dengan kata lain dia sama seperti nomor 2 sebenarnya. Jadi dengan kita tadi mengerjakan nomor 2, secara nggak langsung nomor 3 bisa langsung dijawab. Lumayan. Soal-soal bonus gitu kan. Kalau ada soal-soal kayak gini bonus banget gitu. Seneng sih Mister gitu ya. Jadi bisa menghemat waktu dalam mengerjakan. Oke? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya, drilling penalaran matematika set yang kelima sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Kalian tulis di kolom komentar. Lancar Mister, gampang, atau rada struggle Mister di bagian sini gitu ya. Ceritakan saja. Nah, kalau ada yang masih mau ditanyakan juga, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Silakan bertanya. Oke? Karena sudah selesai, Mister tutup dulu videonya. Akhir kata Mister mengucapkan, selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!